Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sampang dan sahabat-sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan kita masih bisa menunaikan ibadah puasa dengan didasari keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wattisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Dan semoga puasa kita di tahun ini yang kita lakukan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sampang dan sahabat-sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang hikmah Ramadan dalam pengendalian hawa nafsu. Ibadah puasa itu adalah ibadah syiriah, ibadah yang samar, ibadah yang abstrak. Hanya Allah lah yang tahu dengan diri kita sendiri. Sehingga Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi", yang artinya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka kita harus yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa kita selalu dimonitor oleh Allah. Dan juga semata-mata kita beribadah hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Maka pahala puasa bisa kita dapati. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat, kita tidak usah berkata dan berbicara kepada orang lain. Saya sholat. Cukup kita berdiri tegak, takbir, ruku, sujud, dan sebagainya. Kita sudah kelihatan bahwa kita sedang sholat. Begitupun dengan ibadah zakat. Ibadah zakat juga kelihatan amal bentuk perbuatannya. Ketika kita memberikan harta benda kepada mustahiknya, itu ada bukti
dan amaliyahnya. Apalagi ibadah haji, sangat jelas bentuk amaliyahnya. Ada wukuf di padang Arafah, lontar jumroh, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ibadah-ibadah ini kelihatan bentuk amaliyahnya. Berbeda dengan ibadah puasa yang hanya pelakulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Maka tidak akan pernah ibadah puasa ini Allah perintahkan melainkan untuk mengendalikan hawa nafsunya umat manusia. Ketika mereka teruji dan diuji dalam kesendiriannya. Contoh kecil di saat kita berpuasa, ketika kita pulang ke rumah dan tidak ada seorang pun di rumah, baik suami ataupun anak-anak kita. Kemudian di rumah kita ada makanan dan minuman yang bisa menyegarkan kita tepat waktu di siang hari. Bila kita merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan berani kita memakan dan meminumnya. Meskipun terasa lapar dan dahaga. Namun sebaliknya, di saat kita sudah tidak bisa menahan hawa nafsu kita dan mengendalikan hawa nafsu kita, mengabaikan bahwa Allah selalu mengawasi kita dan memonitoring kita, maka kita akan memakan dan meminumnya. Inilah yang dinamakan mengendalikan hawa nafsu. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sampang dan sahabat-sahabat muslimah yang berbahagia, pengendalian hawa nafsu hanya berada di dalam ibadah puasa. Kendalikan hawa nafsu kita, jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu. Karena sehina-hinanya manusia adalah mereka yang tidak mampu dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah memberikan perintah yang begitu spesial di dalam ibadah puasa ini. Dan ada target sasaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni la'allakum tattaqun, yakni menjadi orang yang bertakwa. Nafsu diibaratkan dengan sebuah kendaraan. Ketika kendaraan itu kita setir atau kita menjadi sopir, kita sudah bisa mengendalikannya kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan-jalan yang disukai oleh Allah, jalan-jalan yang benar menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah puasa ini kita bisa dan sanggup mengendalikan hawa nafsu. Dengan harapan semoga pahala yang dijanjikan oleh Allah bisa kita raih dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan pantun. Kapal laut, kapal selam, sejam berlayar tidak terasa. Dari lubuk hati yang paling dalam, kuucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.